Cocok pinter yang Iya kayak kan? kamu baca buku ini, Iya. gitu loh dia tuh. Terus bercandanya kalau ketawa, Iya. Ketawa kayak gue pinter jir. ternyata kalau kita main ke ruang tamu di Makassar gitu, ada foto-foto pernah liburan ke Disney, pernah naik haji gitu. Ternyata itu ada hubungannya sama Uang Panai, cuy. Jadi Nura, aku pengen tanya dulu ya, pas pertama kali kalian ditawarin judul ini nih, mungkin kayak gimana prosesnya dan seperti apa hal yang terlintas di kepala kalian tentang ditawarin? Kamu atau aku dulu? Kamu doang ya. Oke. Awal-awal ditawarin film Jodoh Tiga Bujang, itu jujur gue langsung kehook. Karena saudara gue di Padang pernah nikah kembar. Oke. Tapi anak pertama dan anak ketiga gitu. Anak keduanya? Anak keduanya udah nikah duluan. Oh. Jadi mereka nikah bersamaan, dan pas tahu skrip ini, wah ini lebih meledak lagi karena 3 orang mempelainya gitu kan. Dan ini di Makassar, berarti di situ gue belajar kayak ternyata tradisi nikah kembar itu di berbagai daerah juga ada gitu. Bukan hanya di Padang, bukan hanya di Makassar gitu. Terus tahu di direct sama Pak Arfan Sabran, gue langsung riset gitu siapa ya beliau gitu. Ternyata sutradara dokumenter dan pernah mendapatkan penghargaan di FFI gitu. Lawan mainnya juga Nura gitu kan. Ngalah. Serius. Itu kan lain gue. Enggak, tapi ini serius, kayak siapa aja kandidat pemainnya yang baru Lok, baru Jordi dan Nura gitu, kayak oke. Ini akan menjadi sesuatu gitu, selain sinopsisnya yang menarik, pemainnya juga oke, dan ini yang lebih big question mark itu sutradara yang super serius. Sedangkan ini film yang komedi romantis yang jauh dari keseriusan Pak Arfan gitu. Jadi makin tertarik, makin tertantang dan makin penasaran gimana nanti prosesnya. Gitu. Dan Pak Arfan itu secara personality dia orang yang sangat serius gitu loh. Betul. Jadi unexpectedly dia mendirect film kita ini dengan sangat baik dan sangat menyenangkan. Dan connect gitu, kita yang bercanda cuawaan, dia yang serius, tapi kita bisa bersatu gitu. Iya, iya. Jadi berarti selama proses dia lumayan serius juga atau gimana? He looks serious, but he is a funny guy inside gitu. Kayak dia serius. Kayak tipikal cowok pinter. Cocok pinter yang Iya kayak kan? kamu baca buku ini, Iya. gitu loh dia tuh. Terus bercandanya kalau ketawa, Iya. Ketawa kayak gue pinter jir. Kalau Nura gimana? Jadi pertama kali aku ditawarin film ini itu saat itu aku dikirimin enggak belum. Tahun lalu di JAV, Ya. Pak Parwes lagi datang gitu ke JAV, lagi masuk, seorang lagi kayak Chan Parwes gitu kan di JAV. Terus dia gitu Pak Parwes mau nonton film anaknya, film pendeknya diputar di situ. Tiba-tiba dia lihat aku, terus dia kayak, Nura, Jodoh Tiga Bujang ya. Dia gitu di tengah-tengah JAV itu, dan aku kayak, oh my god, Pak Parwes kamu romantis banget for doing this to me, thank you. Pak Parwes aku nggak bisa bilang enggak nih. And terus aku baca sinopsisnya dan tahu ceritanya, dan aku senang banget, maksudnya kayak menarik banget perspektif budaya, karena kayaknya sejauh ini belum pernah aku masuk ke dalam film yang mengangkat tema budaya yang kental kayak gini. Jadi waktu dapat kesempatan ini terus disuruh ngomong Makassar gitu, katanya akan ada dialog-dialog Makassar tuh, aku kayak wah tantangan baru nih, menyenangkan, plus mainnya sama Kak Jordi. Itu lain gue ya, tadi dia ngomong kayak gitu, sebenarnya gue udah ngomong dari kemarin. Gue curi Kayak, start. I'm so excited to main sama dia, karena aku kenal dia tuh dari kayak Dari Nura 17 tahun. dari aku 17 tahun, dan aku kayak sampai sekarang manggil dia kayak Kak Jordi, karena aku dulu masih kecil banget, kayak masih, sumpah 17 tahun gue masih kayak bayi banget. Baby banget. Ya kan, terus dari gitu aku ketemu dia, terus kayak oh my god, now I'm playing to be his partner or not. Nah, 26 Juni 26 di sini. Juni. Iya. Ya, love interest. Terus berarti kalian udah kenalnya dari mana tuh? Dari, Aku sempet join kelasnya Mbak Ina di Huma. iya, Terus jadi Nura juga. iya, itu aku kelas pertama aku di situ. Jadi aku tuh nggak pernah kepikiran mau jadi aktor, karena awalnya kayak aku udah coba beberapa kali cerita. So aku ikut aja gitu karena mama aku punya this acting space.
Terus itu kelas pertama aku, terus aku ketemu Kak Jordi di situ gitu lagi stomping, terus kayak gaya-gaya banget. Dia kayak gue aktor banget gila. Itu first impression lo kalau Bisa jadi itu ya. Enggak, maksudnya dia kayak aku keren, lihat dia, aku keren. Terus habis itu kayak kamu you hit off your first series at that time, your first like boom series at the time. Terus gue kayak damn, play with this guy one day. Here it is. dari Kak Nura first reaction-nya First impressionnya itu Bocil jadi banget ya. FYI gue tuh fans berat Mbak Ina. Cinta mati, tiba-tiba ikut kelasnya, terus dia bilang yang itu anaknya. Terus kayak gila, ini ibu ini anak sama-sama keren gitu. Hashtag Nepo Baby. Enggak, tapi ya baby banget, masih yang kayak iya kan, segala macam, masih yang kayak Masih kecil. kucuk gitu. Sekarang kayak blooming. Thank you. kalau dari segi cerita ini kan mengangkat budaya juga ya, budaya Makassar. Yap. Tapi dikemas dalam bentuk komedi gitu ya. Menurut kalian yang menarik dari cerita ini apa sih? Ini gue mengutip Pak Arfan sih, sebetulnya budaya itu kan sudah ada gitu, dan sebetulnya kalau nanti teman-teman nonton, yang kita bahas itu tuh lumayan serius dan mungkin sensitif gitu kan, karena ada isu tentang perempuannya juga, ada budaya Makassarnya yang berhubungan dengan nominal kayak gitu-gitu. Tapi Pak Arfan mengemas ini secara komedi, tapi bukan yang komedi mengolok-olok budaya itu, tapi membuat ini menjadi ringan dan memang true story juga. Komedi kan bukan soal kita menertawakan gitu, tapi memang keadaannya seperti itu, situasinya seperti itu yang membuat kita ketawa karena kita relate sama karakter yang ada di situ kan, kayak iya gue pernah kayak gitu dulu, atau misalnya kayak lo gimana nih dia nih menghadapi situasinya kayak gitu. Jadi ya dikemas secara ringan sih, walaupun ringan tapi tetap Banyak sekali layer yang dibawa. iya, sama topik Pak yang Arfan. diangkat tuh ternyata serius gitu, dan Sangat serius. tetap ada dan gak Isunya- cuma satu gitu. Isunya sangat serius Iya. gitu ini. Cuma banyak banget ya yang aku kemarin juga udah sempat bilang, kayak di sini banyak banget isu tentang opini perempuan, isu tentang opini anak di dalam keluarga, yang opini mengait dengan, gue jadi nggak bisa ngomong, kayak misalnya bapak hubungan bapak dan anak parenting, laki-lakinya, parenting, hal kayak gitu tuh dibawa dan menjadi sesuatu yang dikemas sama Pak Arfan dengan sangat light gitu loh. banget gitu, light dan relatable. Kalau dari segi karakter, apa yang kalian suka dari karakter? Nura dulu mungkin. Mind smart. Wah, Riva tuh perempuan yang pintar, dia perempuan Bugis yang pintar, yang punya keinginan belajar yang tinggi. Tentu saja dia udah mau S2 dan sebenarnya emang dia pengen banget gitu untuk ngelanjutin kuliahnya ke S2, tapi itu tadi karena budaya dan dia takut bahwa akan makin sulit untuk dia dipinang karena uang panainya akan makin tinggi jika dia nanti berkuliah S2. Hal itu yang membuat aku kayak sebenarnya sedih banget ya, ternyata masih banyak masih ada perempuan-perempuan di sana dan di seluruh Indonesia ini mungkin yang terikat dengan budaya yang masih jadi memikirkan hal itu. Cuma aku suka banget karakter aku, she's very smart, terus dia aku rasa dia juga orang yang menyenangkan. Dia juga teman yang loyal, aku rasa juga, dan I don't know, she's pretty. Iya, betul. Kalau Fadli, gue suka banget sama karakter Fadli karena dia sosok yang dewasa. Karena kan dia anak pertama kan. Regulasi emosi dia tuh, gue salut banget sama dia karena membuat situasi di sekitarnya tuh tetap kondusif. Padahal dia sedang mengalami urgensi yang gak masuk akal gitu, di luar logika. Mencari jodoh tapi ada deadline gitu. Tapi dia tetap membuat dia mau sekitarnya itu tetap kondusif. Tetap tenang teman-teman, tenang. Ini problem ada di gua, I know, tapi tenang segala macam. Dan ya itu gue adore sama karakter Fadli di situ sebetulnya. Uang panai itu real gitu, uang panai itu real. Nikah kembar juga ada. Terus ya tuntutan budaya ya, kalau kita bilang tuh tuntutan karena pressure-nya tuh bukan cuman dari sepasang yang ingin menikah, tapi di luar mereka tuh juga masih ada tuntutan kayak gue udah
ini fun fact ya yang gue pelajarin juga di proses film Jodoh Tiga Bujang ini, ternyata kalau kita main ke ruang tamu di Makassar gitu, ada foto-foto pernah liburan ke Disney, pernah naik haji gitu. Ternyata itu ada hubungannya sama Uang Panai cuy. ini gue tanpa mendiskredit atau apapun, tapi itu gue menarik kayak ternyata biar tahu kalau misalnya anak gue nih sudah pernah ABCD, jadi uang panainya sekian gitu. Kayak haji, berarti lu bayar juga nih haji. Ini gitu. dia bayar juga, jadi kayak makanya si karakter aku ini dia mau S2 jadi takut. Jadi agak gitu takut loh, gitu. Karena kayak nanti makin tinggi dan iya. itu hal yang jadi menyedihkan karena tergantung point of view di mana kan. Iya. Kalau misalnya untuk anak yang mungkin kayak kita di kota gitu yang sudah dekat dengan budaya barat, mungkin itu jadi kayak kenapa kok gitu. Tapi ketika kita pasang sepatu di sana gitu, orang-orang yang ada di Makassar terutama, itu menjadi hal yang kayak wajar karena ini perjuangan orang tuanya untuk membuat anaknya setinggi itu gitu kan sebetulnya. Jadi itu hal yang menarik untuk dibahas di film ini sebetulnya. Tapi kalau aku udah lihat trailernya gitu ya, dan kali kan di sini ngomong sedikit kayak apa tuh dialeknya kan ngomong Makassar. Gitu. Kalau orang awam, aku ngeliatnya tuh perfect banget kayak ya udah ini aku kayak denger kayak orang dari Makassar gitu. Iya. Tapi aku nggak tahu ya perspektifnya orang ketika orang Makassar ngedengar. Kalian dapat insight itu juga nggak sih? Ada, tapi kalau kita ngomong jadi kegeeran gak sih? Iya, dari awal kita syuting gitu, reading, masih ngeraba banget, abis itu syuting, untungnya langsung di Makassar, di direct langsung sama sutradara dan co-directornya juga orang Makassar. Semakin bulat tuh kita sebagai karakter dan aksen waktu kita syuting. Tapi of course waktu selesai syuting kayak, kita believable gak sih? soalnya aku tuh ada cerita, jadi aku waktu itu lagi ada scene mau sama Mas Dalifa waktu itu scene. Nah aku mau ada satu scene panjang lah ngomong Makassar, itu my longest scene for ngomong Makassar. Kayaknya itu ya yang paling panjang ya. Karena TikTok dan sama orang Makassar Yang ada di trailer. Ada di trailer. Nah terus udah gitu aku duduk di luar makan ngopi sama Mbak Desi Aura Strada. Terus ada mas-mas Makassar gitu ya, dia duduk di situ. Dia kayaknya orang yang jaga rumah atau apa, yang jaga rumah itu. Terus dia duduk, terus aku kayak, mas, ini aku udah Makassar belum? Ini kalau aku ngomong kayak gini, orang Makassar hujat aku nggak? Aku ngomong nih, bla. Terus dia kayak, ya paling kenal lah dikit-dikit. Mas, ya udah. Jadi aku spend my whole makan siang tuh duduk sama dia. Udah bener belum mas? Bener belum mas? Thank you. Oke, thanks, bye. Back to Jakarta. Aku rasa kalian bisa bonding dengan Ya. bener gitu ya. Kita main pedal, men. Tiap libur main pedal itu di Makassar. Iya. Iyalah. Jadi Makassar tuh ngangenin banget ya buat kita karena Miss Makassar. masakannya Ikannya, udahlah, nelayan. terus kita benar karena kita rata-rata punya hobi dan minat yang sama gitu, kita sama-sama suka makan, kita sama-sama olahraga gitu. Di situ kita main pedal, main biliar, Biliar. Oh my god, iya lagi. terus kita nge-gym, tapi aku nggak sih waktu Aku itu. nggak ikut juga waktu Iya, si Nura dan yang lain, Maizura dan yang lain waktu itu nge-gym. Jadi ya emang ngangenin banget gitu, dari awal kita landing di Makassar tuh kita udah segini planningnya. Kayak ada hari libur di sini, kita kesini segala macam. Cewek-cewek ikut gak? Ikut segala macam gitu. Iya, terus kayak mereka tuh nggak ada capeknya. Syuting baru kelar syuting tuh tiba-tiba si Christopher udah ngechat aku kayak, kita malam ini biliar ya. Kayak mereka kayak Kak Jordi, kita nungguin Kak Jordi selesai syuting, terus keluar, ayo lanjut gas, Apa itu istirahat, gas gitu. Jalan kaki segala macam, seru. Terus kayak apalagi gue dengan bujang yang lain, kita rencananya nggak mau nongkrong di tempat gaul, kita mau nongkrongnya di tempat autentiknya Makassar gitu. Kita mau tahu dangdut koploknya Makassar tuh kayak apa sih gitu-gitu loh. Terus kayak sekalian observe, terus kayak pengen tahu behavior pemuda Makassar tuh kayak apa gitu. Kangen deh sama Makassar tiba-tiba. Kan kayak apalagi ntar ada Mama Mini nih pasti. Kita tanggal 20 ke Makassar by the way. Yes.
Terus ya last day dari syuting semuanya kita recap. Kayak langsung go food semua makanan karena kita kan farewell nih. Mie titi, songkolo segala macam langsung untuk makanan terakhir kalinya gitu. Palu basah, aduh. Palu basah semuanya. Gitu. Jadi ada kesedihan tapi kita tahu kalau kita akan balik lagi membawa karyanya gitu. Yang kebetulan Makassar udah sold out, jadi kita nggak sabar. Love Teman-teman di Makassar. Syuting di Makassar, sold out duluan di Makassar. Cinta. Love, thank you Makassar. Dan semoga ada dialog 3 bujang kedua. Amin. Amin banget kan mau dibikin. Kenapa harus ada kedua kalau harus ada seriesnya dulu? Kita mau series dulu ya kan Papa Rues. Papa Rues series yuk Papa Rues. Ya itu dia ngobrol-ngobrol bareng kita cast dari Jodoh Tiga Bujang. Jangan lupa nonton film Jodoh Tiga Bujang yang akan tayang di tanggal 26 Juni 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?